Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah bersaksi akan kasih-Nya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, beberapa kali saya didatangi oleh pemuda dan pemudi Katolik yang mengeluh kepada saya, "Romo, mengapa saya kok ditolak masuk seminari? Mengapa saya kok tidak diterima masuk seminari? Padahal saya ingin sekali menjadi seorang imam." Atau juga pemudi yang juga mengeluh kepada saya, "Romo, mengapa saya kok tidak diterima masuk biara, padahal saya ingin sekali menjadi seorang suster. Padahal saya ini ingin sekali membantu Tuhan untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Mengapa, Romo, saya tidak diterima untuk menjadi imam, untuk menjadi bruder, untuk menjadi suster, padahal saya ingin sekali mewartakan Injil ke seluruh dunia?" Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menanggapi pertanyaan ini, biasanya saya akan berkata kepada mereka. Yang pertama, saya katakan, tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam, bruder, maupun suster. Nah, ini memang realitas, ya. Nah, kalau semua orang di dunia ini menjadi romo, ya, atau menjadi bruder, menjadi suster, wah, ini bisa kacau dunia ini, ya. Jadi memang Tuhan tidak memanggil semua orang, ya, untuk menjadi biarawan biarawati, menjadi romo, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya katakan bahwa tugas mewartakan Injil itu adalah tugas semua pengikut Kristus tanpa memandang profesi dan usia, ya. Jadi kaum awam pun, ya, bukan hanya romo, bruder, dan suster, kaum awam pun, terlebih-lebih yang sudah menerima sakramen Krisma, juga memiliki kewajiban untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Jadi kalau orang, ya, tidak diterima masuk seminari untuk menjadi seorang imam, atau masuk biara menjadi bruder atau suster, itu bukan karena karakternya tidak baik, ya, tetapi karena menurut penglihatan dari pimpinan seminari atau pimpinan biara, ya, karena mereka itu adalah orang yang ahli, ya, dan punya pengalaman. Nah, mereka bisa melihat seseorang ini punya rahmat panggilan, ya, dipanggil oleh Tuhan menjadi imam, bruder, atau suster, ya, atau tidak, ya, atau dipanggil menjadi umat awam. Nah, ini mereka yang menjadi pimpinan di seminari dan pimpinan biara itu tahu persis, ya, karena mereka punya keahlian dan pengalaman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa tugas mewartakan Injil itu adalah tugas semua pengikut Kristus, bukan hanya imam, bruder, dan suster, tapi juga umat awam. Dan tidak betul bahwa orang itu harus menunggu menjadi imam, bruder, atau suster terlebih dahulu, baru kemudian mewartakan Injil. Oh, tidak begitu, ya. Jadi tidak perlu menunggu, ya, untuk jadi imam, bruder, atau suster dulu, baru kemudian mewartakan Injil. Ya, bahkan anak kecil pun, ya, meskipun masih SD, kalau dia mampu, dia juga harus mewartakan Injil. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa. Orang yang kerasukan roh jahat itu pastilah sangat menderita, karena roh jahat yang memasukinya adalah dari jenis legion. Nah, jenis legion ini adalah jenis roh jahat yang berjumlah sangat banyak, ya, bahkan bisa ratusan jumlahnya,
dan mereka bersatu tinggal dalam diri seorang manusia. Ya, kita bisa membayangkan betapa menderitanya orang Gerasa ini. Dikisahkan pula dalam Injil bahwa orang yang kerasukan itu sangat menderita. Setiap hari, ya siang malam, ia memukuli tubuhnya sendiri dengan batu. Nah, ini tentu sangat menyakitkan. Untunglah Tuhan Yesus datang menyembuhkan dia dan akhirnya berhentilah penderitaannya. Orang Gerasa itu tentu sangat bersyukur dan berbahagia atas kesembuhan yang telah ia terima dari Tuhan Yesus. Dan sebagai ungkapan rasa syukurnya, ia pun menyatakan niatnya yang besar untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Namun, kita lihat Injil bersaksi bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak mengabulkan keinginannya. Tuhan Yesus justru meminta orang Gerasa itu untuk pulang kembali ke kampung halamannya sendiri dan menceritakan kepada semua orang tentang apa yang telah diperbuat Allah atas dirinya dan betapa besarnya kasih Allah atas dirinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya ini adalah kenyataan bahwa Tuhan Yesus memang tidak menghendaki semua orang untuk mengikutinya secara khusus mewartakan Injil ke seluruh dunia dengan menjadi imam, bruder, maupun suster. Tuhan Yesus juga membutuhkan peran serta umat awam untuk mewartakan Injil di tempat tinggalnya masing-masing. Dan ini juga sangat berkenan baginya. Oleh karena itu, tidak peduli kita ini imam, bruder, suster, atau umat awam, marilah kita semua dipanggil untuk mewartakan kabar gembira Allah bahwa Allah sangat mengasihi seluruh umat manusia. Mari kita wartakan kasih Allah dengan penuh semangat kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.